Saya fokus semenjak dilantik itu terus turun dari tempat ke tempat menyelesaikan problem yang menurut saya sederhana, tetapi karena memandangnya kita dari sisi birokrasi akhirnya menjadi lama. Saya merubah pola rapat hanya menjadi ngobrol saja. Kemudian dari ngobrol itu lahir solusi-solusi. Hari ini kita sudah banyak menyelesaikan solusi. Satu, solusi untuk banjir di Kerawang. Saya putuskan membangun 1000 rumah dengan desain panggung agar ketika banjir sudah tidak lagi ada masalah. Dia cukup menggunakan perasaan mudah. Karena merelokasi masyarakat bukan barang gampang. Merubah culture, punya tempat baru, ada pertentangan. Saya lebih memutus Pak Bupati, sudahlah bangun rumah panggung dengan desain panggungnya tingginya 2,5 meter. Dan semuanya sudah sepakat, tinggal kita laksanakan bersama. Yang kedua adalah saya ingin segera mendorong untuk segera menyelesaikan bendungan Cibeet. Kalau enggak akan pernah selesai kalau. Yang ketiganya untuk wilayah puncak yang hari ini yang paling aneh adalah puncak banjir, kan aneh. Puncak banjir kan. Kalau Karawang banjir tidak aneh, Bekasi banjir tidak aneh, Subang banjir tidak aneh karena daya tahannya rendah, cekungannya ke bawah. Ini puncak banjir. Akhirnya saya memandang bahwa saya diberikan petunjuk sama Allah untuk segera melakukan perubahan. Perubahan yang pertama kita lakukan adalah hari Selasa kita akan mengevaluasi tata ruang Provinsi Jawa Barat secara bersama dengan Menteri ATR BPN. Nanti para ketua DPRD saya hadir. Kenapa? Kesadaran ini kalau tidak dibangun sekarang, bencana akan terus dalam setiap tahun. Dan saya tidak mau jadi gubernur, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Kapolres jadi gubernur itu juga. Kenapa? Setiap bencana penyelesaiannya cuma dengan sembako. Saya nggak mau. Di kita ini punya ciri khas. Banjir dikirim sembako, longsor dikirim sembako, kebakaran dikirim sembako, seluruh masalah penyelesaiannya sembako. Saya ingin penyelesaiannya komprehensif. Yuk kita perang, kita taruh, kita taruh. Puncak kembalikan menjadi daerah merah, menjadi daerah konservasi, menjadi daerah hijau. Tidak boleh sembarangan. Dan kemudian juga kita rubah daerah-daerah perkebunan. Apabila perkebunan itu sudah tidak mampu berkebun, kemudian dia merubah area perkebunannya menjadi area-area lain yang bukan peruntukan perkebunan. Dan saya katakan PT PN sudah bertentangan dengan kalimatnya. Judulnya PT Perkebunan, tapi kerjanya nyewain tanah. PT Perkebunan, tapi di perkebunannya banyak bangunan. Jangan jadi PT Perkebunan. Menurut saya ganti menjadi PT Kontraktor Tanah. Ini harus berubah. Untuk itu caranya bagaimana? Caranya adalah seluruh area PT PN hanya 2 peruntukannya, perkebunan atau hutan. Jangan untuk area lain. Kenapa? Kita ini jabatan bisa berhenti kapan. Tapi kalau pemimpin yang barunya kebijakannya beda, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan keinginan. Kenapa? Karena bagi saya membangun harus diawali dengan kedekatan kita dengan alam. Karena kita ini dilahirkan, dididik setiap hari kita berdiri Indonesia tanah air. Karena Indonesia tanah air itu dalam pikiran saya itu saya terjemahkan dengan prinsip papat kalimat pancer, papat kalimat tunggal. Saya katakan manusia itu harus bersenyawa dengan tanahnya, manusia harus bersenyawa dengan airnya, manusia itu harus bersenyawa dengan udaranya, manusia harus bersenyawa dengan panasnya. Maka dia menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Kalau sudah menjadi manusia Indonesia seutuhnya, maka dirinya akan gelisah ketika tanahnya diganggu, ketika airnya diganggu, ketika udaranya diganggu, ketika panas mataharinya diganggu, maka ada kegelisahan dalam dirinya yang pada akhirnya dia akan bangkit untuk benahi. Dan sampai hari ini saya meyakini betul orang yang berbisnis